maka ia wajib melakukannya. Siapa yang sanggup menjamu tamu yang singgah pada tempatnya, maka ia wajib menjamunya. Dan wahaddu dhiyafati ila thalathati ayyam, dan batas menjamu tamu sampai 3 hari. Wa makana wara'a dzalika fasadaqah. Adapun lebih dari itu, maka itu sedekah, tidak wajib. Nah, artinya di sini yang disebutkan oleh Masyukani ada 3 poin. Pertama, siapa yang sanggup mampu menjamu tamu, maka dia wajib menjamu tamu. Siapa yang mampu artinya jelas dia punya makanan yang disuguhkan, punya tempat untuk menginapnya. Artinya kalau misalkan seorang tidak punya kemampuan, maka tidak wajib menjamu tamu, ya, karena semua ibadah dalam Islam itu wajib karena mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib lagi. Contohnya haji, ini wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib haji. Puasa Ramadan ini wajib, tapi bagi yang mampu. Yang tidak mampu, tidak wajib puasa Ramadan. Begitu juga ibadah lainnya. Nah, termasuk menjamu tamu. Menjamu tamu juga ibadah. Karena ketika kita menjamu tamu, kita dapat pahala. Nah, menjamu tamu ini wajib menurut pendapat yang kuat, ya. Walaupun jumhur ulama menyatakan sunnah. Nah, tapi sebagian ulama, Imam Ahmad dan diantara Imam Masyukani berpendapat wajib. Nah, menjamu tamu wajib, tapi dengan syarat mampu. Ya, mampu di sini ya tadi ada makanan yang bisa diberikan, ada tempat untuk dia menginap. Nah, kalau memang tidak ada, misalkan seseorang dia sendiri makannya susah, datang tamu, mana nggak mungkin dia dibiarkan kelaparan, kan? Maka dalam hal ini menjamu tamu tidak wajib. Kalau misalkan ada orang datang ke tempat kita dalam keadaan kita sendiri kesulitan, makan susah, maka kita tidak wajib menjamu tamu, ya. Terus bagaimana? Dialihkan ke yang lain. Seperti yang terjadi pada Nabi. Suatu hari Nabi didatangi seorang tamu. Nabi ingin menjamu, tapi Nabi tidak punya sesuatu yang bisa untuk dihidangkan. Bayangkan seorang Nabi seperti itu, makan susah. Datang tamu, Nabi ingin menjamu, tapi nggak ada. Akhirnya apa? Diarahkan ke seorang sahabat Ansor. Dan ternyata sahabat Ansornya pun orang susah. Nah, jadi apa? Iya, jadi sahabat Ansor ini dia menyanggupi, ya saya, karena Rasulullah bertanya, siapa yang bisa menjamu tamu? Sahabat Ansor ini, saya, Rasulullah. Padahal dia sendiri orang susah. Akhirnya dibawalah tamu ke rumahnya, dijamu makan. Nah, ketika itu rupanya makanannya cuma hanya untuk tuan rumah saja, tapi datang tamu. Gimana nih? Akhirnya cari siasat tuan rumahnya. Dia ngomong kepada istrinya, tolong matikan lilin. Jadi makan. Ini tamu, ini makan. Makan gelap-gelap. Nah, si istri terus si tuan rumah pakai piring juga, kan? Suara makan pluk pluk, tamu makan karena ada makanan. Nah, si tamu mengira tuan rumah sedang makan, padahal nggak ada makanan yang mereka makan. Makanannya dimakan oleh tamu, tapi mereka seolah-olah sedang makan bersama. Makanya lampunya dimatikan. Karena kalau lilinnya tidak dimatikan, akan apa? Nampak loh, kenapa kamu kok nggak makan? Anda nggak makan? Nggak mungkin kan kayak gitu, kan? Jadi tuan rumah menjaga perasaan tamu. Udahlah, nggak apa-apa, matikan biar nggak nampak bahwa kita kekurangan makanan. Jadi yang makan tamu aja. Tuan rumahnya tidak makan. Lihat tuh. Jadi mereka sahabat Ansor ini, suami istri ini, lebih mendahulukan tamunya daripada diri mereka. Nah, tapi ini Bapak tidak wajib. Yang sepertinya tidak wajib, ya. Jadi jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau mau melakukannya, nih. Makanya Allah menyebutkan sifat kaum Ansor, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat ini turun terkait tadi peristiwa tadi. Jadi orang Ansor itu mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dibandingkan diri mereka, walaupun mereka kesulitan. Jadi walaupun sulit, dahulukan orang lain, saudara seiman dibandingkan
diri sendiri. Nah, ini sifat orang Ansor, dan ini adalah sifat yang mulia sampai Allah abadikan dalam kitabnya. Jelas Bapak ya? Jadi ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita kedatangan tamu lalu kita tidak sanggup menjamunya, maka arahkan ke yang lain, kepada siapa yang sanggup menjamu tamu ya. Entah mungkin memang dia punya makanan untuk dihidangkan atau punya tempat untuk menginap, maka itu diperbolehkan. Jadi begitu ya. Jadi kewajiban menjamu tamu ini bagi yang mampu. Ya, mampu artinya punya makanan untuk dihidangkan atau tempat tinggal untuk menginap. Karena yang namanya menjamu tamu, ini kan menjamu tamu ini bukan cuma makan tapi juga nginap. Nah, yang jadi masalah kalau seorang rumahnya saja kecil, untuk anggota keluarga yang saja sempit-sempitan, tiba-tiba datang tamu, nginap di mana nanti? Apa mungkin nginap di dapur? Nggak mungkin kan? Apa nginap di teras? Nggak mungkin kan? Maka kalau misalkan seorang tuan rumah seperti itu kondisinya, dia tidak punya tempat yang cukup untuk menginap tamu, maka menjamu tamu tidak lagi wajib. Terus solusinya bagaimana? Arahkan kepada yang lain, Bapak ya. Nah, ini tentang menjamu tamu. Jadi menjamu tamu, menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, Imam Ahmad dan beberapa ulama hukumnya wajib ya. Sedangkan menurut jumhur ulama sunnah. Nah, itu poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani pertama, wajib ya bagi yang mampu tentu saja. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, batasan menjamu tamu sampai 3 hari. Sampai 3 hari ya. Wa maka nawaro adzalika fasadaqah. Adapun lebih dari 3 hari maka itu adalah sedekah. Berarti kalau sedekah hukumnya apa? Tidak wajib, sunnah. Nah, artinya menjamu tamu ini yang diwajibkan cuma sampai 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari sudah tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada tamu datang, maka hendaknya kita muliakan dia, menginap di rumah kita, berikan makanan. Dalam hadis disebutkan yang spesial malam pertama, 1 hari pertama, kita berikan makanan yang spesial, makanan yang nggak biasa kita makan. Kalau kita setiap hari misalkan makan nasi, tempe, ikan, maka kalau ada tamu, nasi, tempe, ikan, rendang, kambing guling, apalagi sapi, apapun makanan yang nikmat, makanan yang ada di hotel, berikan kepada dia. 1 hari 1 malam. Jadi tamu diperlakukan seperti raja. Nah, ini hari pertama. Nah, hari kedua seperti biasa, seperti makanan yang dihidangkan, seperti makanan yang biasa kita makan. Jadi kalau kita makannya nasi, tempe, ikan, ya sudah nasi, tempe, ikan. Hari kedua. Hari ketiga sama juga. Nah, sampai 3 hari. Nanti kalau sudah 3 hari sudah tidak lagi wajib. Maka kamu ini sebenarnya sudah harusnya pergi. Ya, kalau memang tuan rumah merasa berat. Ya, tapi kalau tuan rumah tidak merasa berat, maka nggak apa-apa tamu tinggal lebih dari 3 hari ya. Tapi ini kan diketahui berat atau tidaknya dari apa? Qarinah, dari apa istilahnya? Indikasinya, dari mungkin gaya gaya bahasanya, ngomongnya atau apalah, kita bisa lihat lah. Jadi jangan sampai kita cuman ngambil kesimpulan dari basa-basi. Oh, silakan tinggal sini, nggak apa-apa kok, sampai sebulan juga. Padahal basa-basi. Cuman si tamunya polos, oh ya udah proses sebulan di sini. Akhirnya merepotkan tuan rumah. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya. Cukup 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sedekah, sunnah. Maka tuan rumah pun harus tahu diri ya. Maka yang kata Imam Asy-Syaukani sini, wala yahillu lidhaifi an yatwiya 'indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal bagi tamu untuk tinggal di sisinya hingga menyusahkannya. Maksudnya apa? Yakni tinggal lebih dari 3 hari sehingga membuat tuan rumah merasa risih, berat. Ya, karena yang namanya tuan rumah kan punya anak, istri. Ini tamu misal sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tentu saja itu bisa memberatkannya ya. Kecuali kalau memang sekali lagi kebiasaan tuan rumah memang orangnya benar-benar dermawan,
ada tamu tinggal sebulan di rumahnya dipersilakan, ini lain lagi masalahnya. Tapi yang seperti itu jarang ya, jarang. Nah itu Bapak ya, itu tentang tidak boleh kata Imam Syukani bagi tamu tinggal di sisinya, di sisi tuan rumah hingga memberatkannya, menyusahkannya. Lalu kata Imam Syukani, wa idza lam yaf'alil qadiru 'ala dhiyafa ma yajibu 'alaihi kana lidhaif an ya'khudha min malihi biqadri kira. Jika orang yang mampu menjamu tamu tidak melakukan kewajibannya, maka boleh bagi tamu mengambil hartanya sekadar untuk menjamunya. Ini sudah kita bahas dan hadisnya juga sudah kita bahas. Kalau misalkan tamu bersinggah di rumah seorang, lalu dia nginap di situ, tapi tuan rumah tidak menghidangkan makanan, sedangkan tamu butuh makan, dan tamu ini melihat tuan rumah punya makanan, artinya bukan orang yang susah, orang yang mampu, maka dalam hal ini tamu boleh ngambil sesuai dengan kadar menjamu dia, artinya sesuai dengan kadarnya. Kalau misalkan dia makan sehari 2 kali sehari, berarti ambil kadar makanannya itu 2 kali sehari, 2 porsi. Kalau misalkan kebiasaannya 3, berarti 3. Itu apa ya? Yang seperti ini diperbolehkan ya. Hadisnya sudah kita bahas, nggak perlu kita ulangi lagi. Jelas ya? Ini kalau misalkan tuan rumah tidak menunaikan hak tamu. Ya, kalau tidak menunaikan hak tamu, padahal dilihat oleh tamu ini tuan rumah bukan orang yang sulit, nampak ada makanan di situ, tapi dia tidak menunaikan hak tamu, maka tamu berhak ambil itu, walaupun si tuan rumah tidak ridho, karena itu hak tamu. Tapi kalau tamunya juga merelakan haknya digugurkan, ini pun diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Diperbolehkan, tapi si tuan rumah jadi apa? Dosa dia, karena dia tidak menunaikan haknya. Nah itu yang keempat ya. Lalu berikutnya kata Imam Syukani, wa yahrumu aklu ta'amil ghair bi ghairi idzni. Nah, ini pembahasan yang berbeda dengan masalah tamu. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Tanpa izinnya. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Ya, ini berdasarkan ayat dan hadis yang banyak. Seperti contohnya ayat yang melarang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Jangan memakan harta kalian sesama kalian dengan cara batil. Ini artinya apa? Ngambil tanpa izin, makan tanpa izin. Ini namanya memakan dengan cara batil. Adapun dengan cara yang hak boleh, maka makan pun boleh. Dengan cara hak contohnya apa? Beli, kita beli makan dari orang lain, lalu kita makan, boleh nggak? Atau kita misalkan minjam, ada minjam makanan, saja kita pinjam, nanti kita bayar lagi kan? Atau kita minta karena butuh, ini pun boleh. Adapun kita mengambil makanan orang lain tanpa izin, maka itu diharamkan. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kasus tamu? Itu pengecualian, karena ada haditsnya. Jelas Bapak ya? Kalau tamu itu diperbolehkan kalau memang dia tidak mendapatkan haknya. Dia datang ke suatu tempat, lalu tuan rumahnya tidak menunaikan haknya sebagai tamu, maka si tamu boleh mengambil haknya. Tapi kalau pun menggugurkan, itu dipersilahkan. Nah, jadi itu ya, tidak boleh memakan makanan orang lain tanpa izin. Dalilnya ayat tadi dan masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan demikian. Nah, contohnya apa? Mengambil makanan orang lain tanpa izin. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa min dzalika halbu masyiyati wa akhdhu thamarati wa zar'ihi wa la yajuzu illa bi idni illa an yakuna muhtajan ila dzalik.
Contoh memakan makanan orang lain tanpa izin, contohnya memerah susu hewan ternaknya, atau mengambil buahnya, tanamannya. Ini semua tidak diperbolehkan kecuali dengan izinnya. Jadi nggak boleh seorang memerah susu, misalkan sapi milik orang lain tanpa izin, atau mengambil buahnya tanpa izin, atau mengambil tanamannya tanpa izin. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Tidak boleh Bapak ya. Ini berdasarkan secara khusus, sebenarnya ayat tadi sudah cukup, tapi ada hadisnya secara khusus menyebutkan demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim, la yahlibanna ahadukum masyata ahadin illa biidni. Janganlah salah seorang dari kalian memerah susu dari hewan siapapun kecuali dengan izinnya. Jadi harus izin. Kalau tidak izin berarti sudah meminum minuman yang haram ya. Lalu Nabi menyatakan, ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrabatuhu fayuntafalu ta'amu. Apakah suka salah seorang dari kalian didatangi tempat penyimpanan makanannya lalu diambil makanannya? Jadi kalau kita punya tempat gudang makanan lah atau beras, lalu ada orang ambil itu, suka nggak? Nah, suka kan? Begitu pula kalau seorang punya hewan ternak lalu kita ambil susunya, nggak suka, sama aja. Lalu kata Nabi SAW, wa inna matakhzunu lahum duru'u mawashihim at'imatahum. Sesungguhnya puting susu hewan ternak mereka itu menyimpan makanan mereka. Artinya sebagaimana kita punya tempat penyimpanan makanan di rumah kita, maka pada hakikatnya pemilik hewan ternak juga punya tempat penyimpanan makanan mereka. Di mana? Di susu hewan mereka gitu loh. Maksudnya begitu. Lalu kata Nabi menguatkan larangan beliau, fala yahlibanna ahadun masyata ahadin illa biidni. Maka janganlah seseorang memerah susu hewan siapapun kecuali dengan izinnya. Maka nggak boleh kita mengambil susu hewan milik siapapun ya. Haram, kecuali kalau dapat izin. Nah, itu yang contoh pertama. Contoh kedua yang disebutkan oleh Imam Syukani, yaitu tidak boleh mengambil buah milik orang lain atau tanamannya kecuali dengan izinnya, juga sama ya. Sama ini juga nggak boleh Bapak ya, nggak boleh. Itu termasuk makanan, termasuk harta, tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya. Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani, illa an yakuna muhtajan ila dzalik, kecuali kalau seseorang membutuhkannya. Jadi nggak boleh kita memerah susu hewan milik orang lain, mengambil buah milik orang lain, mengambil tanaman milik orang lain kecuali dengan izinnya. Kalau tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, kecuali kata Imam Syukani kalau membutuhkannya. Kalau seorang membutuhkannya, falyunadi sahibal ibil awil ha'id. Kalau seorang membutuhkannya, maka hendaknya dia memanggil pemilik unta atau pemilik kebun. Fa'in ajabahu. Kalau ternyata pemilik kebun, pemilik unta mempersilahkannya, selesai masalahnya. Wa illa, tapi kalau misalnya tidak mengizinkannya, padahal dia butuh nih, lapar, haus sekali. Kalau misalkan tidak diizinkan, fal yashrab wal yakul ghairu muttakhidin khubnatan. Silahkan dia meminumnya dan memakannya tanpa mengantonginya. Nah, ya ini jelas Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita melewati seekor sapi lah di suatu tempat, kita kan harusnya kalau kita mau memerah susunya harus izin ya, harus izin. Kalau tidak izin haram. Tapi kita ketika itu butuh, saya benar-benar haus, lapar, saya cari makanan, nggak ada uang, nggak ada, saya lihat ada sapi nih, saya pengen perah, maka hendaknya minta izin kepada
pemiliknya. Kalau pemiliknya mempersilahkan, selesai. Oh, alhamdulillah halal itu. Tapi kalau pemiliknya tidak mengizinkan, silahkan minum walaupun tanpa diizinkan. Karena apa? Butuh. Dalam artian dia dalam kondisi darurat atau mendesak hajat, itu diperbolehkan Bapak ya. Begitu juga kalau kasusnya buah-buahan atau tanaman apapun. Misalkan kita melewati suatu tempat, suatu kebun, suatu sawah lah. Lalu kita lapar. Kita pengen sekali, kalau ini rasanya apa, kalau tidak makan nih saya bisa ambruk. Maka lihat, oh ini ada buah nih. Apa buah yang kira-kira menghilangkan lapar? Apa ya? Kelapa muda. Iya ya, menghilangkan lapar dan haus. Akhirnya saya ini minta izin kepada pemiliknya, bisa nggak saya ini kelapa muda, kebetulan saya haus ini, udah badan letih. Kalau misalkan si pemiliknya, oh ya silakan ambil, selesai masalahnya, halal. Silakan ambil, minum, halal. Tapi kalau ternyata pemilik kelapa tersebut tidak mengizinkan, maka boleh bagi saya mengambilnya walaupun tidak diizinkannya, karena saya membutuhkannya. Jelas Bapak ya? Itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Nabi sendiri, Imam Asy-Syaukani akan menyebutkan dalilnya dari hadits Nabi. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa akhraja Ahmad wa ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban wal Hakim min hadits Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari hadis Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika idza ata ahadukum ha'itan fa arada an ya'kul falyunadi sahibal ha'iti thalatha fa in ajabahu wa illa falyakul. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian mendatangi kebun, sebuah kebun, lalu ingin memakan apa yang ada di dalamnya, maka hendaknya memanggil pemilik kebun sebanyak 3 kali. Memanggil pemilik kebun sebanyak 3 kali. Misalkan dia lewat, misalkan saya lewat sebuah kebun, saya lapar nih, lalu bilang, Assalamualaikum, ada tidak pemilik kebun? Ada tidak pemilik kebun? Atau saya minta ya, ini apa ininya, buah ininya, saya minta ya, panggil 3 kali. Kalau misalkan ada jawaban, misalkan iya, ambil aja, silakan makan. Ya, ini kalau ada jawaban. Tapi kalau ternyata tidak ada jawaban, silakan makan juga. Jelas apa ya? Atau ada jawaban tapi jawaban apa? Nolak, nggak boleh. Maka boleh juga ambil. Karena apa? Membutuhkan. Jelas ya? Kalau memang butuhkan boleh ya. Dan tentu saja kan nggak dikantongi kan. Ya contohnya ngambil buah lalu nggak dikantongi nggak boleh. Kan sekedar untuk menghilangkan apa? Kebutuhan, lapar dan semacamnya. Adapun kalau dikantongi, apalagi sampai 3 karung, itu bukan lapar, itu namanya rakus, itu mencuri itu. Ya jadi gitu ya. Ini kata Nabi ya, jika salah seorang dari kalian mendatangi kebun lalu ingin makan, maka hendaknya memanggil pemilik kebun sebanyak 3 kali. Kalau si pemilik kebun memenuhi panggilan tersebut, mempersilahkan, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka hendaknya dia memakannya, dipersilahkan memakannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marra ahadukum bi ibilin fa arada an yashraba min albaniha falyunadi ya sahibal ibil aw ya ra'iyal ghanam fa in ajabahu wa illa falyashrab. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian melewati seekor unta lalu ingin meminum susunya, maka hendaknya memanggil pemilik unta tersebut, wahai pemilik unta, atau dia memanggil wahai penggembala kambing, misalnya kambing, saya minta susunya, saya minta susu kambingnya, dipanggil ya. Kalau misalkan ternyata pemiliknya menjawab ya, silakan minum. Wa illa, tapi kalau ternyata tidak menjawabnya atau ditolak, maka dipersilakan juga meminumnya. Nah ini diperbolehkan. Jelas apa ya? Nah ini kasusnya tadi buah
atau kebun dan hewan ya. Terus bagaimana katanya tadi kata Imam Asy-Syaukani, silahkan makan kalau misalkan makanan tanpa dikantongi ya. Ini hadisnya disebutkan sini, disebutkan dalam Musnad Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar. Ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yadkhulul ha'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang masuk ke kebun orang lain, melewati kebun orang lain misalkan. Faqal, maka beliau pun bersabda, maksudnya gini, wahai Rasulullah, bagaimana, apa yang boleh saya lakukan kalau saya melewati kebun orang lain gitu loh. Di situ ada buah-buahan. Maka Rasulullah pun menjawab, ya'kulu ghairu muttakhidin khubnatan. Dia boleh memakannya tanpa mengantonginya. Pakai ini. Khubnatan itu sebenarnya ujung baju. Ya, artinya gini kan? Dimasukkan gini. Ya, bisa baju, bisa mungkin asoy dan semacamnya apa ya. Intinya makannya cukup sekadarnya, secukupnya saja. Jangan dia lapar nih, haus, ambil, ada satu atau dua cukup. Jadi jangan sampai dikantongi sampai bawa 3 karung. Itu namanya apa itu? Rampok. Gitu ya. Nah itu ya, jelas. Nah dengan ini kita selesai dari babud dhiyafah. Ya, selesai dari babud dhiyafah, bab tentang menjamu tamu. Ya, kesimpulannya menjamu tamu hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu dalam artian mampu untuk menghidangkan makanan atau mampu untuk menyediakan tempat menginap ya. Kalau tidak mampu tidak wajib. Dan batasan menjamu tamu sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sedekah, tidak wajib. Lalu poin yang disebutkan Imam Syaukani, kalau sudah lebih dari 3 hari, tamu jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Artinya hendaknya segera pergi pulang ya. Lalu orang yang tidak sanggup menjamu tamu, maka jika orang yang wajib menjamu tamu ternyata tidak menaikkan kewajibannya, maka tamu boleh mengambil makanannya sekadar untuk dirinya, untuk menunaikan haknya. Nah itu ya. Nah adapun terkait masalah makanan tadi sudah jelas bahwasanya tidak boleh kita memakan makanan orang lain, meminum minumannya tanpa izin. Nah contohnya seperti apa tadi? Memerah susu, mengambil buah-buahan, tanaman dan semacamnya. Itu tidak boleh kecuali dengan izin, kecuali kalau membutuhkan. Jelas apa ya? Itu ada pembahasan di antara para ulama, maka lebih baiknya bicarakan dengan tetangga. Ini udah masuk rumah nih, bagaimana? Kalau misalkan boleh, silakan. Asalnya memang itu nggak boleh melewati. Pohon itu nggak boleh melewati batas. Tapi kalau melewati batas, sebenarnya itu si tetangga berhak untuk itu. Tapi alangkah baiknya kalau dibicarakan. Ya. Mengenai buah tadi ya. Kan boleh ngambil di kebun. Iya. Itu darurat atau gimana? Iya, dalam artian butuh. Ya kalau darurat gimana? Jangan. Ya, makanya kita kan sering kayak kebun. Iya. Kalau ada kebun sebelah kita lewat itu kan ada buah yang kita kan nggak begitu. Terus apalagi sama besar gitu kan. Ada buah air. Iya. Kalau boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Soalnya kan kalau hal itu terjadi kan misalnya kalau satu orang ya boleh lah. Kalau terjadi Tapi kampung lewat situ habis langsung. Iya. Itu juga. Dulu dia sampai di rumah dibilang gimana? Kenapa? Kalau tadi dulu buahnya itu sudah dimakan kan? Sampai di rumah tidak sama orang. Membutuhkan tapi. Oh, berarti gini aja, kalau udah terlanjur ngambil, ngomong aja sama pemilik kebunnya. Ini saya udah ngambil ini gimana? Kalau misalnya pemilik kebun, ya udah nggak apa-apa, makan aja, ambil. Udah selesai. Tapi kalau pemilik kebun tidak rela, maka balikan. Ya, itu kalau kita tidak membutuhkan, Pak. Jadi, kenapa? Padahal hadisnya kan tidak menyebutkan membutuhkan, kan? Cuma silahkan ambil. Mau butuh atau tidak, ambil silahkan. Nah, cuman Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan menyatakan,
Kenapa harus dikatakan membutuhkan? Dalam rangka mengkompromikan, menjamak antara hadis ini dengan larangan memakan makanan orang lain tanpa izin itu. Di satu sisi ada larangan memakan makanan orang tanpa izin, tapi di sisi lain ada izin untuk boleh untuk memakan makanan tadi. Maka bagaimana digabungkan? Intinya apa? Boleh memakan makanan yang ada di kebun orang lain atau memerah susu kalau memang membutuhkan itu. Jelas. Mubazir. Kalau dikhawatirkan iya, maksudnya nggak dikhawatirkan nggak ada yang ngambil orang itu, nggak masalah. Kalau khawatir busuk gitu ya, nggak masalah. Karena nanti pada mubazir kan masalah insya Allah itu. Intinya kalau misalkan yang nggak boleh itu Bapak, kalau nggak ada alasan seperti tadi, nggak ada alasan membutuhkannya sama alasan seperti tadi itu khawatir busuk, maka kalau nggak ada alasan itu sebaiknya jauh. Walaupun Bapak ada ulama yang bolehkan walaupun tanpa hajat. Jelas ya? Dalam artian walaupun nggak terlalu membutuhkan silakan ngambil, yang penting tidak di kantongi. Ini ada sebagian ulama begitu. Tapi Imam Siddiq Hasan Khan ya enggak. Kalau butuh aja. Tapi kalau tidak butuh jangan. Itulah makanya kan. Nah itulah. Kalau misalkan tidak butuh, silahkan bebas. Wah, ya udah nanti kita jalan-jalan ke sana yuk, lewatin kebun ini, ambil aja. Walaupun tidak dikantongi, tapi kalau yang lewatnya 100 orang, langsung. Makanya pendapat yang lebih pas itu pendapat Imam Siddiq Hasan Khan, bahwasanya itu diperbolehkan kalau dibutuhkan. Dan yang namanya kebutuhan kan ada batasnya. Nggak mungkin sampai berhari-hari saya butuh itu terus makan. Nah itu ya, Bapak ya. Nah dengan ini selesai dari bab di apa? Nah sekarang kita masuk bab baru. Ya, pembahasan baru yakni kata Imam Asy-Syaukani babu adabil aql. Bab adab-adab tentang makan. Jadi sekarang kita membahas adab-adab makan ya. Apa itu? Kita baca. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yushra'u lil akili at-tasmiyatu wal aklu bil yamini wa min hafatayit ta'ami la min wasti wa mimma yalihi wa yal'aqu asabi'ahu was-sahfata walhamdu indal faraghi wad du'a'u wa la ya'kulu muttaqi'a. Bab adab-adab makan. Disyariatkan bagi orang yang makan untuk mengucapkan bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan dari pinggir tempat makan, bukan dari tengahnya. Dan makan dari yang terdekat. Dan disyariatkan menjilat-jilat jari dan juga nampan, dan mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan, dan juga doa. Dan jangan ia makan sambil bersandar. Nah, nanti akan kita bahas maksudnya apa makan sambil bersandar ini ya. Makan sambil bertelekan, bersandar. Nah ini poin-poin pembahasan bab adab-adab makan. Nah kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syaukani adab dalam makan. Kata Imam Syaukani yushra'u lil akli disyariatkan untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Ya ini disyariatkan. Ini berdasarkan hadis di sini disebutkan oleh Imam Syaukani hadis Aisyah dalam Musnad Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu ala awwalihi wa akhirih." Jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka hendaknya mengucapkan bismillah. Jadi kalau mau makan, mengucapkan bismillah. Kalau lupa di awalnya, maka hendaknya ketika ingat langsung mengucapkan bismillah di awalnya dan di akhirnya. Nah ini Bapak ya. Jadi di sini ada tuntunan dari Nabi, kalau kita mau makan makanan, ucapkan bismillah.
Nah, kalau lupa baru ucapan bismillah awwalahu wa akhirahu atau bismillahi ala awwali wa akhiri. Ada beberapa redaksi hadis ya. Nah, ini menunjukkan bismillah yang disyariatkan. Cuma pertanyaannya, apakah itu wajib? Wajib atau sekedar sunnah? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang lebih aman baca bismillah. Mau berpendapat wajib atau sunnah, lebih aman mengucapkan bismillah, ya enggak? Apalagi nanti dikuatkan dengan hadis telahnya. Apa hadis telahnya? Kita baca hadis dalam Sahih Muslim dan selainnya dari hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amih qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Nah, jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah, mengucapkan bismillah maksudnya ketika memasukinya dan ketika mau makan. Jadi ketika seorang mau masuki rumah lalu mengucapkan bismillah ketika masuki rumahnya dan ketika mau makan, maka setan pun akan berkata, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada juga makan malam bagi kalian. Jadi kalau kita nih, nah contohnya nih malam ini Bapak ya, kita pulang ke rumah, baca bismillah ketika mau masuk rumah dan ketika mau makan. Nah, kalau kita mempraktikkan demikian, setan akan berkata sesama mereka, nggak ada tempat tinggal kalian di rumah ini. Kalian nggak bisa nginap di rumah ini. Dan tidak juga ada makan malam untuk kalian di rumah ini. Nah, setan berkata sesama mereka. Ya, Bapak ya. Nah, ini kalau seorang mengucapkan bismillah. Tapi kalau tidak mengucapkan bismillah bagaimana? Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Fa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami qala adraktumul mabit wal 'asha. Nah, jika seseorang masuk rumahnya lalu tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan bismillah ketika masukinya, maka setan akan berkata, kalian punya tempat nginap. Sama mereka, oh khawatir, kalian punya tempat nginap di sini. Karena orang ini tidak mengucapkan zikir, tidak berzikir dia. Kalian punya tempat nginap. Nah, nanti kalau dia juga tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka setan berkata sama mereka, oh kalian udah dapat tempat nginap plus dapat makan malam. Ya gratis. Gara-gara tidak mengucapkan bismillah. Berarti hadis ini menunjukkan pendapat yang menyatakan hukum mengucapkan bismillah ketika makan hukumnya wajib. Kenapa? Kalau tidak mengucapkan bismillah, setan ikut makan. Sedangkan kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi setan untuk dekat dengan diri kita. Betul tidak? Nah itu Bapak ya. Maka pendapat yang kuat, mengucapkan bismillah ketika makan, ini hukumnya wajib. Ya, timbul pertanyaan, mengucapkan bismillah itu maksudnya apa? Apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Nah ini, mana yang benar nih? Apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Nah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.